Ketika kami sedang bersama Rasulullah di kediaman seorang sahabat Ansar, tiba-tiba terdengar panggilan seseorang dari luar rumah. "Wahai penghuni rumah, bolehkah aku masuk, sebab kalian akan membutuhkanku?" Rasulullah bersabda, "Tahukah kalian siapa yang memanggil?" Kami menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Beliau melanjutkan, "Itu iblis, laknat Allah bersamanya." Umar bin Khattab berkata, "Izinkan aku membunuhnya wahai Rasulullah." Nabi menahannya, "Sabar wahai Umar, bukankah kamu tahu bahwa Allah memberinya kesempatan hingga hari kiamat? Lebih baik bukakan pintu untuknya, sebab dia telah diperintahkan oleh Allah untuk ini. Pahamilah apa yang hendak ia katakan dan dengarkan dengan baik." Ibnu Abbas berkata, pintu lalu dibuka. Ternyata dia seperti seorang kakek yang cacat satu matanya. Di janggutnya terdapat 7 helai rambut seperti rambut kuda, taringnya terlihat seperti taring babi, bibirnya seperti bibir sapi. Iblis berkata, "Salam untukmu Muhammad, salam untukmu para hadirin." Rasulullah lalu menjawab, "Salam hanya milik Allah." Sebagai makhluk terlaknat, "Apa keperluanmu?" Iblis menjawab, "Wahai Muhammad, aku datang ke sini bukan atas kemauanku, namun karena terpaksa." "Siapa yang memaksamu?" "Seorang malaikat dari utusan Allah telah mendatangiku dan berkata, Allah memerintahkanmu untuk mendatangi Muhammad sambil menundukkan diri. Beritahu Muhammad tentang caramu dalam menggoda manusia. Jawabalah dengan jujur semua pertanyaannya. Demi kebesaran Allah, andai kau berdusta satu kali saja, maka Allah akan jadikan dirimu debu yang ditiup angin. Oleh karena itu aku sekarang mendatangimu. Tanyalah apa yang hendak kau tanyakan. Jika aku berdusta, aku akan dicaci oleh setiap musuhku. Tidak ada sesuatu pun yang paling besar menimpaku daripada cacian musuh. Orang yang dibenci iblis. Rasulullah lalu bertanya kepada iblis, "Kalau kau benar jujur, siapakah manusia yang paling kau benci?" Iblis segera menjawab, Kamu dan orang sepertimu adalah makhluk Allah yang paling aku benci." "Siapa selanjutnya?" "Pemuda yang bertakwa yang memberikan dirinya mengabdi kepada Allah." "Lalu siapa lagi?" "Orang alim dan wara, loyal." "Lalu siapa lagi?" "Orang yang selalu bersuci." "Siapa lagi?" "Seorang fakir yang sabar dan tak pernah mengeluhkan kesulitannya kepada orang lain." "Apa tanda kesabarannya, wahai Muhammad?" "Jika ia tidak mengeluhkan kesulitannya kepada orang lain selama 3 hari, Allah akan memberi pahala orang-orang yang sabar." "Selanjutnya apa?" "Orang kaya yang bersyukur." "Apa tanda kesyukurannya?" "Ia mengambil kekayaannya dari tempatnya, dan mengeluarkannya juga dari tempatnya." "Orang seperti apa Abu Bakar menurutmu?" "Ia tidak pernah menurutiku di masa jahiliyah, apalagi dalam Islam." Umar bin Khattab, "Demi Allah setiap berjumpa dengannya aku pasti kabur." Utsman bin Affan, "Aku malu kepada orang yang malaikat pun malu kepadanya." Ali bin Abi Thalib, "Aku berharap darinya agar kepalaku selamat, dan berharap ia melepaskanku dan aku melepaskannya, tetapi ia tak akan mau melakukan itu." Ali bin Abi Thalib selalu berzikir terhadap Allah. Amalan yang dapat menyakiti iblis. Apa yang kau rasakan jika melihat seseorang dari umatku yang hendak salat? Aku merasa panas dingin dan gemetar. Kenapa? Sebab, setiap seorang hamba bersujud 1x kepada Allah, Allah mengangkatnya 1 derajat. Jika seorang umatku berpuasa, tubuhku terasa terikat hingga ia berbuka. Jika ia berhaji, aku seperti orang gila. Jika ia membaca Al-Quran, aku merasa meleleh laksana timah di atas api. Jika ia bersedekah, itu sama saja orang tersebut membelah tubuhku dengan gergaji. Mengapa bisa begitu? Sebab dalam sedekah ada 4 keuntungan baginya, yaitu keberkahan dalam hartanya, hidupnya disukai, sedekah itu kelak akan menjadi hijab antara dirinya dengan api neraka dan segala macam musibah akan terhalau dari dirinya. Apa yang dapat mematahkan pinggangmu? Suara kuda perang di jalan Allah. Apa yang dapat melelehkan tubuhmu? Taubat orang yang bertaubat. Apa yang dapat membakar hatimu? Istighfar di waktu siang dan malam. Apa yang dapat mencoreng wajahmu? Sedekah yang diam. Apa yang dapat menusuk matamu? Salat fajar. Apa yang dapat memukul kepalamu? Salat berjamaah.
Apa yang paling mengganggumu? Majelis para ulama, bagaimana cara makanmu dengan tangan kiri dan jariku? Di manakah kau menaungi anak-anakmu di musim panas? Di bawah kuku manusia, manusia yang menjadi teman iblis. Nabi lalu bertanya, siapa temanmu wahai iblis, pemakan riba? Siapa sahabatmu, pezina? Siapa teman tidurmu? Pemabuk? Siapa tamumu, pencuri? Siapa utusanmu? Tukang sihir? Apa yang membuatmu gembira, bersumpah dengan cerai? Siapa kekasihmu, orang yang meninggalkan salat Jumat? Siapa manusia yang paling membahagiakanmu, orang yang meninggalkan salatnya dengan sengaja? Iblis tidak berdaya di hadapan orang yang ikhlas. Rasulullah lalu bersabda, segala puji bagi Allah yang telah membahagiakan umatku dan menyengsarakanmu. Iblis segera menimpali, tidak, tak akan ada kebahagiaan selama aku hidup hingga hari akhir. Bagaimana kau bisa berbahagia dengan umatmu, sementara aku bisa masuk ke dalam aliran darah mereka dan mereka tak bisa melihatku? Demi yang menciptakan diriku dan memberikanku kesempatan hingga hari akhir, aku akan menyesatkan mereka semua, baik yang bodoh atau yang pintar, yang bisa membaca dan tidak bisa membaca, yang durjana dan yang soleh, kecuali hamba Allah yang ikhlas. Siapa orang yang ikhlas menurutmu? Tidakkah kau tahu wahai Muhammad, bahwa barang siapa yang menyukai emas dan perak, ia bukan orang yang ikhlas. Jika kau lihat seseorang yang tidak menyukai dinar dan dirham, tidak suka pujian dan sanjunang, aku bisa pastikan bahwa ia orang yang ikhlas, maka aku meninggalkannya. Selama seorang hamba masih menyukai harta dan sanjungan dan hatinya selalu terikat dengan kesenangan dunia, ia sangat patuh padaku. Siapa tamumu, pencuri? Siapa utusanmu, tukang sihir? Apa yang membuatmu gembira, bersumpah dengan cerai? Siapa kekasihmu, orang yang meninggalkan salat Jumat? Siapa manusia yang paling membahagiakanmu, orang yang meninggalkan salatnya dengan sengaja? Iblis tidak berdaya di hadapan orang yang ikhlas. Rasulullah lalu bersabda, segala puji bagi Allah yang telah membahagiakan umatku dan menyengsarakanmu. Iblis segera menimpali, tidak, tak akan ada kebahagiaan selama aku hidup hingga hari akhir. Bagaimana kau bisa berbahagia dengan umatmu, sementara aku bisa masuk ke dalam aliran darah mereka dan mereka tak bisa melihatku? Demi yang menciptakan diriku dan memberikanku kesempatan hingga hari akhir, aku akan menyesatkan mereka semua, baik yang bodoh atau yang pintar, yang bisa membaca dan tidak bisa membaca, yang durjana dan yang soleh, kecuali hamba Allah yang ikhlas. Siapa orang yang ikhlas menurutmu? Tidakkah kau tahu wahai Muhammad, bahwa barang siapa yang menyukai emas dan perak, ia bukan orang yang ikhlas. Jika kau lihat seseorang yang tidak menyukai dinar dan dirham, tidak suka pujian dan sanjunang, aku bisa pastikan bahwa ia orang yang ikhlas, maka aku meninggalkannya. Selama seorang hamba masih menyukai harta dan sanjungan dan hatinya selalu terikat dengan kesenangan dunia, ia sangat patuh padaku. Tahukah kamu Muhammad, bahwa aku mempunyai 70.000 anak, dan setiap anak memiliki 70.000 syaitan. Sebagian ada yang aku tugaskan untuk mengganggu ulama, sebagian untuk mengganggu anak muda, sebagian untuk mengganggu orang-orang tua, sebagian untuk mengganggu wanita tua. Sebagian anak-anakku juga aku tugaskan kepada para zahid. Aku punya anak yang suka mengencingi telinga manusia sehingga ia tidur pada salat berjamaah. Tampaknya, manusia tidak akan mengantuk pada waktu salat berjamaah. Aku punya anak yang suka menaburkan sesuatu di mata orang yang sedang mendengarkan ceramah ulama hingga mereka tertidur dan pahalanya terhapus. Aku punya anak yang senang berada di lidah manusia. Jika seseorang melakukan kebajikan lalu ia beberkan kepada manusia, maka 99% pahalanya akan terhapus. Pada setiap seorang wanita yang berjalan, anakku dan syaitan duduk di pinggul dan pahanya, lalu menghiasinya agar setiap orang memandanginya. Syaitan juga berkata, keluarkan tanganmu, lalu ia mengeluarkan tangannya lalu syaitan pun menghiasi kukunya. Mereka, anak-anakku selalu menyusup dan berubah dari satu kondisi ke kondisi lainnya, dari satu pintu ke pintu yang lainnya untuk menggoda manusia hingga mereka terhempas dari keikhlasan mereka. Akhirnya mereka menyembah Allah tanpa ikhlas, namun mereka tidak merasa.
Tahukah kamu, Muhammad, bahwa ada rahib yang telah beribadat kepada Allah selama 70 tahun, setiap orang sakit yang didoakan olehnya, sembuh seketika, aku terus menggodanya hingga ia berzina, membunuh dan kufur. Tahukah kau Muhammad, dusta berasal dari diriku, akulah makhluk pertama yang berdusta. Pendusta adalah sahabatku, barang siapa bersumpah dengan berdusta, ia kekasihku. Tahukah kau Muhammad, aku bersumpah kepada Adam dan Hawa dengan nama Allah bahwa aku benar-benar menasihatinya. Sumpah dusta adalah kegemaranku, gibah, gosip, dan namimah, adu domba kesenanganku. Kesaksian palsu kegembiraanku, orang yang bersumpah untuk menceraikan istrinya ia berada di pinggir dosa walau hanya sekali dan walaupun ia benar. Sebab barang siapa membiasakan dengan kata cerai, istrinya menjadi haram baginya. Kemudian ia akan beranak cucu hingga hari kiamat, jadi semua anak-anak zina dan ia masuk neraka hanya karena satu kalimat, cerai. Wahai Muhammad, umatmu ada yang suka mengulur-ulur salat, setiap ia hendak berdiri untuk salat, aku bisikan padanya waktu masih lama, kamu masih sibuk, lalu ia menundanya hingga ia melaksanakan salat di luar waktu, maka salat itu dipukulkannya ke mukanya. Jika ia berhasil mengalahkanku, aku biarkan ia salat, namun aku bisikkan ke telinganya, lihat kiri dan kananmu, ia pun menoleh. Pada saat itu aku usap dengan tanganku dan kucium keningnya serta aku katakan, solatmu tidak sah. Bukankah kamu tahu Muhammad, orang yang banyak menoleh dalam salatnya akan dipukul. Jika ia salat sendirian, aku suruh dia untuk bergegas, ia pun salat seperti ayam yang mematuk beras. Jika ia berhasil mengalahkanku dan ia salat berjamaah, aku ikat lehernya dengan tali, hingga ia mengangkat kepalanya sebelum imam, atau meletakkannya sebelum imam. Kamu tahu bahwa melakukan itu batal salatnya dan wajahnya akan dirubah menjadi wajah keledai. Jika ia berhasil mengalahkanku, aku tiup hidungnya hingga ia menguap dalam salat. Jika ia tidak menutup mulutnya ketika menguap, syaitan akan masuk ke dalam dirinya dan membuatnya menjadi bertambah serakah dan gila dunia. Dan ia pun semakin taat padaku. Kebahagiaan apa untukmu? Sedang aku memerintahkan orang miskin agar meninggalkan salat. Aku katakan padanya, kamu tidak wajib salat, salat hanya wajib untuk orang yang berkecukupan dan sehat, orang sakit dan miskin tidak. Jika kehidupanmu telah berubah baru kau salat. Ia pun mati dalam kekafiran. Jika ia mati sambil meninggalkan salat maka Allah akan menemuinya dalam kemurkaan. Wahai Muhammad, jika aku berdusta Allah akan menjadikanku debu. Wahai Muhammad, apakah kau akan bergembira dengan umatmu padahal aku mengeluarkan 1/6 mereka dari Islam? Berapa hal yang kau pinta dari Tuhanmu? 10 macam. Apa saja? Aku minta agar Allah membiarkanku berbagi dalam harta dan anak manusia. Allah mengizinkan? Allah berfirman, berbagilah dengan manusia dalam harta dan anak, dan janjikanlah mereka, tidaklah janji setan kecuali tipuan. Qs Al-Isra 64. Harta yang tidak dizakatkan, aku makan darinya, aku juga makan dari makanan haram dan yang bercampur dengan riba, aku juga makan dari makanan yang tidak dibacakan nama Allah. Aku minta agar Allah membiarkanku ikut bersama dengan orang yang berhubungan dengan istrinya tanpa berlindung dengan Allah, maka setan ikut bersamanya dan anak yang dilahirkan akan sangat patuh kepada syaitan. Aku minta agar bisa ikut bersama dengan orang yang menaiki kendaraan bukan untuk tujuan yang halal. Aku minta agar Allah menjadikan kamar mandi sebagai rumahku. Aku minta agar Allah menjadikan pasar sebagai masjidku. Aku minta agar Allah menjadikan syair sebagai Quranku. Aku minta agar Allah menjadikan pemabuk sebagai teman tidurku. Aku minta agar Allah memberikanku saudara, maka ia jadikan orang yang membelanjakan hartanya untuk maksiat sebagai saudaraku. Allah berfirman, orang-orang boros adalah saudara syaitan. Al-Isra 27. Wahai Muhammad, aku minta agar Allah membuatku bisa melihat manusia sementara mereka tidak bisa melihatku. Dan aku minta agar Allah memberiku kemampuan untuk mengalir dalam aliran darah manusia. Allah menjawab, silahkan dan aku bangga dengan hal itu hingga hari kiamat.
Sebagian besar manusia bersamaku di hari kiamat. Iblis berkata, "Wahai Muhammad, aku tak bisa menyesatkan orang sedikit pun, aku hanya bisa membisikkan dan menggoda. Jika aku bisa menyesatkan, tak akan tersisa seorang pun. Sebagaimana dirimu, kamu tidak bisa memberi hidayah sedikit pun, engkau hanya rasul yang menyampaikan amanah. Jika kau bisa memberi hidayah, tak akan ada seorang kafir pun di muka bumi ini, kau hanya bisa menjadi penyebab untuk orang yang telah ditentukan sengsara. Orang yang bahagia adalah orang yang telah ditulis bahagia sejak di perut ibunya, dan orang yang sengsara adalah orang yang telah ditulis sengsara semenjak dalam kandungan ibunya." Rasulullah lalu membaca ayat, "Mereka akan terus berselisih kecuali orang yang dirahmati oleh Allah." Hud 118-119. Juga membaca, "Sesungguhnya ketentuan Allah pasti berlaku." Al-Ahzab 38. Iblis lalu berkata, "Wahai Muhammad Rasulullah, takdir telah ditentukan dan pena takdir telah kering. Maha suci Allah yang menjadikanmu pemimpin para nabi dan rasul, pemimpin penduduk surga, dan yang telah menjadikan aku pemimpin makhluk-makhluk celaka dan pemimpin penduduk neraka. Aku si celaka yang terusir, ini akhir yang ingin aku sampaikan kepadamu, dan aku tak berbohong. Sampaikanlah risalah ini kepada saudara-saudara kita, agar mereka mengerti dengan benar, apakah tugas-tugas dari iblis atau syaitan TSB, sehingga kita semua dapat mengetahui dan dapat mencegahnya dan tidak menuruti bisikan dan godaan iblis atau syaitan. Mudah-mudahan dengan demikian kita dapat setidak-setidaknya membuat hidup ini lebih nyaman dan membuat tempat serta lingkungan kita lebih aman."